Dari aku sama, yang jelas yang pertama adalah simpati dan prihatin kami kepada korban-korban yang terkena dampaknya dan mau mengapresiasi juga buat Polri. Juga semoga akhirnya hak-hak dari para korban dapat segera dikembalikan. Yang kedua, tadi kami sudah diperiksa oleh para penyidik dari Subdit Kamnap Unit 2 di Treskrim Polda Metro Jaya terkait atas laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atas nama tersangka. Jadi kami menerima panggilan ini, ternyata tersangka yang sudah ada itu atas nama Ahmad Syah Farhan yang merupakan direktur utama dari PT Hazanah Tama Internasional kalau nggak salah, atau Hanania Group. Pertanyaan tadi di atas sebetulnya kami hadir kooperatif untuk menyampaikan ya dalam tanda kutip ya hubungan kami dalam hal ini klien saya Aliyah dan Thorik terkait dengan Hanania Group. Mungkin di sini biar nggak ada berita simpang siur, nggak ada lagi mispersepsi, misinformasi, akan saya luruskan di sini. Jadi pertamanya ini memang sebetulnya untuk approach dari Hanania Group ini, Hanania Group lah yang meng-approach pertama ke Thorik. Ini sudah lama, itu sebelum mereka berdua menikah bahkan. Cuma memang ya mungkin Thoriknya juga belum pas, belum cocok segala macam, akhirnya didiemin, menikah segala macam, udah di tahun 2025 akhirnya di-approach lagi, itu pada bulan November. Ini mereka yang minta untuk mengajak kerjasama. Kerjasamanya apa? Kita tahu Thorik dan Aliyah ini adalah public figure. Untuk mencari nafkah, untuk mencari uang, menghasilkan uang untuk keluarganya, ya kita tahu lah ada jasa yang ia berikan. Apa jasa itu? Ya salah satunya endorse lah. Kita nggak menampik bahwa ini bentuknya endorse, tapi kalian juga perlu tahu bahwa endorse ini ada berbagai macam. Ada yang endorse memang timbal baliknya adalah uang, dari pemberi pekerja memberi uang, dan mungkin dari Thorik dan Aliyah ini mengiklankan entah itu produk atau itu brand, atau yang namanya barter. Barter dalam artian ada benefit lah. Benefitnya apa ya? Kalau dalam Hanania ini adalah benefitnya diberangkatkan umroh. Nanti akan saya jelaskan lagi terkait dengan keberangkatan. Nah, untuk keberangkatan umroh ini di bulan Desember, karena kan di approach di bulan November, akhirnya bulan Desember Thorik dan Thorik sih fokus awalnya emang Thorik ya, yang mencari informasi sama Thorik mencari informasi lah, ini tuh apakah merupakan travel atau ya travel yang kredibel, travel yang memiliki kapabilitas untuk memberangkatkan orang yang baik, apakah namanya baik dan lain sebagainya. Memang pada saat itu di bulan November setelah dicek, ini memang travel yang bagus gitu. Bagus dalam artian telah memberangkatkan banyak orang, ada event-event untuk para jamaah dan lain sebagainya. Sehingga ya pekerjaan ini diterima oleh Thorik. Thorik dan Ali juga berpikir lah, ya ini kita nggak bisa pungkiri juga. Mereka bekerja pada saat itu, tapi di sisi lain di akhir tahun bekerja sekaligus dengan ibadah dan mereka berangkat. Nah ini mungkin yang perlu kalian ketahui juga, Thorik ini diberikan benefit ya dalam tanda kutip, Thorik dan Aliyah ya mendapatkan benefit itu adalah untuk diberangkatkan untuk Thorik, Aliyah dan Arash. Di sisi lain mereka ini Thorik dan Aliyah ini malah mengajak rombongan. Ada total itu yang berangkat 8 ya. Ada 8 orang yang berangkat, itu malah kita yang bayar. Jadi kalau misalnya dibilang, oke lah katakanlah kita ini berangkat dalam tanda kutip ada yang gratis. Cuma malah kita yang tetap bayar. Nah, pembayaran dari Thorik pun ini nggak sedikit. Kita telah membayar kepada Hanania ini itu mencapai hampir 170 juta lah, 160 juta sekian. Itu di luar biaya-biaya untuk ya di sana untuk makan, bayar mutwaif dan lain sebagainya. Sehingga meskipun emang kita mendapat benefit dalam artian karena ini ada timbal baliknya pada saat itu cuma ada story lah, postingan story udah selesai. Ya gini ya, kami ini turut prihatin kepada para korban. Ya mungkin bisa dibilang juga ya kita tidak tahu karena dari kemarin itu infonya ini adalah travel yang kredibel, makanya diiklankan. Jadi ya mungkin para teman-teman di sini dapat melihat bahwa mungkin bisa dibilang juga ya mereka juga korban dalam artian ya juga loh, kok yang kita iklan ini ternyata begini di belakangnya. Ya kurang lebih mungkin saya lanjutin. Agak kencengan. Ini mungkin yang perlu saya sampaikan ya. Saya gimana juga orang yang suka melihat berita-berita juga dari teman-teman, saya melihat ada yang bilang ternyata selama ini Thorik dan Aliyah umroh ini nggak bayar. Oh enggak, justru
kayak kemarin itu yang udah berapa kali di approach, mereka nggak mau karena mereka mau bayar gitu. Dan karena memang approach-nya banyak dari Hanania, udah berkali-kali ya mereka pikir, ya cobalah cek dulu lah kredibilitasnya gimana. Oh ternyata oke. Akhirnya pada saat itu ya mereka mendapatkan benefit untuk gratis berangkat Torik Alia dan anaknya, tapi di sisi lain mereka juga melakukan pembayaran hampir 200 juta rupiah. Dari Mas Torik sendiri, dari Mas Torik mengira? Dari aku sama, yang jelas yang pertama adalah simpati dan prihatin kami kepada korban-korban yang terkena dampaknya, dan mau mengapresiasi juga buat Polri untuk kerja kerasnya beberapa minggu ini ya, luar biasa. Tadi melihatnya juga sibuk banget di atas ya. Iya gitu. Jadi gini, mungkin saya perlu sampaikan juga, kami menyampaikan apresiasi kepada teman-teman penyidik ya, terutama dari unit 2 Subdit Kamnap, karena saya kan juga bertanya lah, Bang, ini LP-nya kapan? Ternyata ini laporan polisi baru sekitar belum sebulan lah, baru sekitar 2,5 minggu 3 minggu, tapi ternyata sekarang tersangkanya sudah ada ditahan. Terus juga kita melihatnya mereka ini sangat maraton, bahkan tadi sempat berbicara juga dengan teman-teman di dalam bahwa mereka ini belum pada pulang, ada yang belum tidur 2 hari, sehingga ya semoga ini cepat diselesaikan. Kepada para korban, harapannya ya berikan kepercayaan kepada Polri, semoga ini untuk teman-teman dan para korban ini dapat mendapatkan proteksi. Ada beberapa pertanyaan tadi. Iya. Yang pastinya kan semua kan jadi pembelajaran. Semua gitu, Pak. Apa yang kemarin mendapatkan pembelajaran, tapi yang pastinya insya Allah kalau balik lagi ke tanah suci kan kita tahu lah ya. Dijadiin pelajaran aja udah didapatkan, dan semoga semua korban-korbannya bisa secepatnya selesai masalahnya, pokoknya itu dari kita semua, dan ya semoga berjalan dengan lancar. Dari Mas Torik sendiri. Dari Mas Torik sendiri sedikit. Kaget juga. Oh iya, kaget banget dengan berita yang terjadi di Seliweran dan lain-lain. Terus ketika dapat panggilan dari polisi, kita juga langsung kita balas, kita siap membantu apapun itu yang bisa kita kasih. Semoga bisa membuat kasus ini jadi terang benderang, terus jalan keluarnya cepat untuk para korban. Pokoknya kita melakukan yang terbaik. Masih butuh bukti juga di dalam atau iya. pertanyaan? Tadi kan saya bilang bahwa tadi kan kita ini melakukan pembayaran. Jadi bukti pembayaran tersebut ya biar ini bukan kita dibilangnya cuma omong doang, ada data tadi sudah kami berikan semua. Dan semua sudah dicatat, dimasuk ke BAP juga. Tadi ada berapa pertanyaan? Pertanyaan tadi sekitar 20 sampai 30 ya, kurang lebih lah tadi ya. Ini normalnya BAP lah, tapi Ada kerugian mungkin Mas Torik sendiri? Kalau ada berita ini. Wah, ya nggak sebanding lah dengan kerugian para korban yang ada di. Apalagi kan sangat prihatin, pasti yang mau umroh itu juga udah menabung teman-teman. Jadi kita juga sangat sedih, sangat prihatin, karena kan kita juga punya orang tua yang memikirkan, yang udah berumur apa segala macam. Semoga banget selesai. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Oke, makasih ya kalian. Makasih Bang Torik, makasih Bang Sangun. Enggak, bye. Sudah Bang. Kita di notis tuh Bang.